Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Syamil Gunadi dari Sekolah SMP Alam Muhammadiyah Martapura, Kabupaten Banjar. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Juri beserta seluruh anggota, Bapak atau Ibu guru pembimbing yang luar biasa, dan teman-teman pelajar SMP sederajat yang saya sayangi. Hari ini di panggung ini mari kita hadirkan kembali spirit pahlawan yang mengajarkan kita bahwa pena lebih tajam dari pedang dan ilmu adalah cahaya di tengah badai. Kita sebagai pelajar abad ke-21 adalah warisah dari perjuangan besar itu, dan perjuangan itu bermula dari Yogyakarta, dari tangan seorang pemuda bernama Muhammad Darwis yang kelak kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba kita pejamkan mata sejenak, teman-teman. Kita kembali ke masa penjajahan saat rakyat kita terperangkap antara ketertinggalan tradisi dan tekanan kolonial. Sebagian besar ulama hanya berdakwah di dalam tembok masjid, sementara dunia bergerak cepat di luar sana. Di saat itulah Kiai Dahlan berdiri seperti mercusuar. Beliau tidak terima jika umat Islam hanya menjadi penonton dalam drama kemajuan dunia. Ia melihat kenyataan yang pahit. Jika ilmu agama dan ilmu umum dipisahkan, maka umat ini akan lumpuh, saleh tapi bodoh, atau pintar tapi buta spiritual. Laksana sayap burung, jika satu sayap lemah, bagaimana mungkin ia bisa terbang tinggi menggapai langit peradaban? Inilah titik balik perjuangan beliau. Kiai Dahlan menyadari kunci perubahan adalah pendidikan, maka ia melakukan tindakan yang sangat berani yang saat itu dianggap bid'ah dan menyimpang. Beliau adalah orang pertama yang berani menaruh papan tulis, meja, dan kursi di samping langgar. Bayangkan, ia mengajarkan agama sambil mengajarkan berhitung. Ia mengajarkan Al-Quran sambil mengajarkan ilmu bumi. Juri yang terhormat, ini bukan sekedar mengganti alas duduk, ini adalah revolusi kurikulum. Beliau ingin kita sebagai pelajar tidak hanya hafal tetapi paham, tidak hanya berdoa tetapi bekerja, tidak hanya menghadap ke langit tetapi menancap kaki di bumi. Dengan karya nyata, warisan beliau, Pesyarikatan Muhammadiyah kini menjulang dengan ribuan sekolah, madrasah, dan kampus. Ini adalah bukti satu benih keberanian yang ditanam akan menumbuhkan hutan peradaban. Namun, perjuangan beliau tidak berhenti di ruang kelas. Kiai Dahlan memiliki satu kekuatan spiritual yang luar biasa, yaitu penafsiran surah Al-Ma'un. Beliau sering mengulang-ulang ayat ini. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Teman-teman, Kiai Dahlan menangkap pesan kilat dari ayat itu. Agama itu bukan hanya ritual, tapi kepedulian. Orang yang mengaku beriman tetapi membiarkan tetangganya kelaparan adalah pendusta agama. Maka ia mendirikan panti asuhan dan rumah sakit, mengubah ajaran suci menjadi tindakan konkret. Inilah pelajaran terpenting bagi kita. Percuma otak kita dipenuhi rumus dan teori jika tangan kita kaku untuk membantu sesama. Percuma kita pandai mengaji jika hati kita buku melihat penderitaan di sekitar kita. Hadirin sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan kita peta menuju Indonesia yang berkemajuan. Ia telah memberikan kita warisan yang tak ternilai, semangat istihad, kemandirian, dan kepedulian sosial. Sebagai pelajar SMP, kita adalah generasi yang melanjutkan estafet ini. Jangan puas dengan nilai rata-rata, jangan bersembunyi di balik media sosial. Tugas kita adalah menjadi muslim yang memiliki dua sayap, sayap iman yang kokoh dan sayap ilmu yang menyangkau bintang. Mari kita jadikan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai kompas hidup, berani melawan kemalasan, berani berpikir maju, dan berani menjadi solusi, bukan hanya bagian dari masalah.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.